Hai Takonot semua, kembali lagi ke acara Sinyal Ngobras edisi 16 sampai 23 Oktober, di mana kita bakal bahas ya terkait dengan berita-berita yang terjadi di minggu lalu, serta kita melihat nih performa Sinyal Ngobras di periode lalu ya, minggu lalu di tanggal 9 sampai 16 Oktober. Nah, sebelum itu kita bakal bahas dulu nih terkait dengan berita-berita apa yang terjadi di minggu lalu. Gitu. Nah, di minggu lalu ada beberapa berita yang teman-teman boleh baca di aplikasi Toko Kriptonya teman-teman. Di bagian beranda bawah, di mana ada beberapa berita dan teman-teman bisa pilih, ada akademi, kemudian ada market, ada event, dan sebagainya. Jadi teman-teman boleh baca di sana dan teman-teman bisa melihat bagaimana berita-berita yang terjadi nih, tanpa teman-teman harus buka aplikasi lainnya atau sosial media gitu. Oke ya, kita bakal bahas dulu nih di minggu kemarin apa aja yang terjadi gitu kan. Nah, di minggu lalu itu ada Evisery tahu ya, salah satu startup di bidang perikanan dan ya pertambakan dan sebagainya. Nah, di mana mereka membangun koperasi digital berbasis blockchain. Ya, kita tahu blockchain ini sebenarnya membantu kita untuk transparansi transaksi, ya kan, transparansi dana dan sebagainya. Kalau ada blockchain ini tentu menjadi gebrakan baru, tentu aja ini akan menjadi sebuah barrier di mana tidak semua orang mengetahui blockchain dan tidak semua orang paham cara menggunakan blockchain tentu aja. Dan tentu aja ketika uh, para user advisory dan sebagainya sudah mengetahui tentang blockchain itu apa, ya mungkin ini bisa menjadi salah satu kabar baik juga untuk Indonesia gitu ya. Nah, kemudian ada CBDC Mastercard yang uji coba dengan jaringan Ethereum di Australia ya. Nah, tentu aja ini juga menjadi kabar baik untuk market di minggu lalu gitu kan. Serta apa namanya ada beberapa berita yang mungkin ya ini kan baru uji coba gitu kan. Ketika memang dirasa tidak cukup bagus dengan teknologi sekarang atau mungkin tidak cukup efisien, ya mungkin akan ditinggalkan dan ini menjadi apa namanya salah satu FUD juga kemungkinan di masa depan. Nah, kita lihat dulu bagaimana Mastercard uji CBDC-nya di Australia ini. Apakah berhasil? Ya kalau berhasil berarti kemungkinan akan ya Ethereum terutama ya akan mengalami kenaikan secara harga. Kemudian kita bisa lihat di sini suku bunga FED yang kemungkinan akan naik lagi gitu kan, serta ada beberapa analis-analis seperti dominasi Bitcoin yang naik. Nah, kita bakal bahas kenapa dominasi Bitcoin itu mengalami kenaikan, sedangkan market altcoin kemarin ya di minggu ini mengalami penurunan ya, karena tadi uang itu pada dilarikan ke Bitcoin sehingga altcoin pada ya jelek lah, performanya kurang. Nah, oke, langsung ya kita ke performa minggu lalunya nih gitu kan. Nah, kita bisa lihat di sini secara performa minggu lalu memang kita bisa lihat di sini ya bahwa untuk di YDX di sini di mana menembus area stop loss, berada di bawah stop loss, kemudian ada Solana juga di bawah stop loss, kemudian ada Matic juga di bawah stop loss, dan FTM masih cukup bagus ya di atas stop loss walaupun udah mepet-mepet banget. Kemudian ada Ape di mana Ape juga ya udah nyentuh sih. Jadi secara dominasi di minggu kemarin 9 sampai 16 Oktober koin-koin ini mengalami penurunan. Ya masih wajar lah 1% 2% ya. Dan kita lihat nanti di Bad Weekly Watchlist-nya ya. Yaitu ada Loom. Nah, ini Loom teman-teman ya. Jadi Loom ini ada salah satu kabar baiknya di mana Loom itu berada di jaringan BSC, Ethereum, dan Base ya. Di mana total supply-nya ada sekitar 1,3 billion Loom. Kemudian mereka men-stakingkan di treasury mereka sebesar 870 juta token gitu, dijadikan sebagai liquidity. Artinya apa? Beredar ya, koin yang beredar di pasar itu semakin sedikit sehingga ya Loom ini mengalami peningkatan karena tadi ketersediaan Loom di pasar tuh mulai ditarikin untuk jadi liquidity di treasury-nya Loom-nya ya. Kemudian per 30 hari ya, per bulanan Loom ini udah naik sekitar 700% teman-teman. Jadi tak rasa wah ini keren banget ya, naiknya 700-an persen. Nah, untuk minggu kemarin sekitar 120%. Kemudian ada RNDR di mana minus sekitar 3,95%,
TRB ini juga mengalami kenaikan ya. Ya ini cukup positif lah TRB ternyata ya. Aku pikir itu udah dipucuk sih, jadi dia bisa potensi naik lagi. Dan untuk pedal sekitar 8%-an, serta untuk Storgy sekitar 2-3%-an. Ya. Jadi so far untuk analisa di minggu main cukup ya mix lah ya gitu kan. Kemudian kita lihat yang top weekly watchlist-nya di minggu ini, yaitu ada e-gold, ada Injective, kemudian ada Doge, ada Fetch AI, kemudian ada BNB. Nah, di sini ada pairing-pairing IDR kan teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh cek gitu kan untuk Doge dan BNB-nya gitu. Karena ada potensi untuk bullish di BNB dan Doge. Oke ya. Teman-teman boleh screenshot di sini dengan potensial keuntungan sekitar 7, 4, 6%, tidak tinggi-tinggi untuk potensi profitnya karena memang secara market cap dari kelima koin ini cukup tinggi, serta pasar yang sedang bergejolak karena ya kita lihatlah perang ya yang terjadi itu memberi dampak negatif ke semua market ya, bukan hanya kripto aja, baik dari saham gitu kan, baik dari emas dan sebagainya terkait dengan potensi-potensi financial market lah. Nah, itu mengalami pelemahan. Namun untuk komoditas-komoditas tertentu ya mengalami peningkatan. Tentu kayak permintaan US dollar yang dimana ya kemungkinan akan meningkat untuk kebutuhan perang dan sebagainya. Sehingga dominasi US dollar ini akan semakin meningkat dan ya altcoin akan turun. Istilahnya kurang lebih seperti itu. Gitu. Kita lanjut ke bad weekly watchlist-nya. Ada Loom, ada BNX, Strux, dan Tomo, dan Bond. Kenapa Loom gitu kan? Karena secara kalkulasi ya teman-teman ya, jadi Loom ini tak rasa udah cukup mahal dengan kenaikan sekitar 700% selama 30 hari. Ini ada potensi untuk mengalami penurunan sebenarnya ya ke area support selanjutnya, dan BNX ini juga sama udah naik sekitar 60%-an. Kemudian ada Strux dan Tomo dan Bond. Jadi rata-rata kelima koin ini ya itu masuk ke dalam top weekly gainers sih gitu. Dan tak rasa untuk support-supportnya sih masih belum cukup bagus lah karena dia kenaikannya cukup tinggi dan tak rasa ya mungkin ada pembelian yang besar-besaran, entah institusional, entah mungkin grup ya, biasanya kan ada grup pam-paman tuh, gitu. Jadi cukup hati-hati aja untuk kelima koin ini. Gitu. Itulah kelima koin, kemudian kita langsung ke chart pattern-nya ya, ke 5 koin yang berpotensi mengalami kenaikan. Yang pertama ada iGold ya, ini Multiverse X, di mana ini udah naik sekitar, wah ini gila banget ya, udah naik tinggi banget untuk iGold. Dan sedangkan saat ini dia berada di area support-nya di sini ya, teman-teman. Jadi kemungkinan ada potensial untuk e-gold ini mengalami kenaikan. Ya. Ada potensial untuk menyentuh wick-nya gitu kan, ekornya, dan tak rasa ada beberapa level-level resisten yang perlu ditembus untuk e-gold di area $26 dan ya teman-teman ada potensi untuk melakukan take profit di $26,87 untuk e-gold ya. Keuntungan sekitar 7%-an dan kita bisa lihat di sini ada stop loss-nya ya sebenarnya cukup bagus karena kalau teman-teman stop loss di sini mungkin ada potensi penurunan lanjutan sampai ke area $22,65 ya. Jadi kita ambil di bawah lah kurang lebih seperti itu. Kemudian ada INJ, Injective ini bullish banget ya. Bisa dikatakan bahwa INJ ini kemungkinan akan potensi koreksi dan ini udah kita lihat di sini. Kalau kita lihat secara spekulasi ya teman-teman ya, kemungkinan akan mencapai ke area resisten lainnya di sini ya. Tapi belum tentu kecapai dan paling kecapai di harga $8,6. Namun aku tidak berspekulasi setinggi itu, aku ambil area resistennya aja di area ini teman-teman. 8,216. Ya ini potensi resistannya di sini. Dan untuk area stop loss-nya di area ini kemungkinan teman-teman akan menjumpai kalau misal menembus ya di area ini teman-teman. Sekitar ya $7 lah untuk Injective. Kemudian ada Doge ya teman-teman. Nah Doge ini ada di pairing IDR, ini sudah cukup bagus. Secara technical juga cukup bagus, mulai rebound untuk pembalikan arah. Kita bisa lihat di sini ya ada area resisten yang perlu ditembus sebenarnya di area ini. Dan kalau aku melihat berdasarkan supportnya ini udah confirm bahwa kemungkinan Doge akan naik. Tidak banyak untuk kenaikannya untuk Doge, namun cukup lah ya.
Karena kita lihat ya Doge masuk ke dalam top 10 CMC. 10% tuh udah gerakin market cap berapa tuh? Udah lumayan ya. Gitu. Kemudian ada Fed, di mana Fed ini salah satu AI ya, project AI. Dan ya sekarang dia udah retest supportnya, udah confirm. Ini ada support 1, 2, serta di sini ada sideways-nya. Jadi tak rasa ini kemungkinan akan mengalami kenaikan dengan resisten di area ini teman-teman 0,2276. Tapi sebenarnya area resistennya ada di ini teman-teman ya, di area 2174 di harga sekarang saat ini. Ya kita perlu konfirmasi untuk bullish-nya dia, tapi tak rasa kalau emang dia naik gelombang selanjutnya ya itu di 0,2276 sih dengan potensi ya lumayan lah di sini. Kemudian ada BNB ya teman-teman. Nah ini BNB gila sih ini ketika aku analisa dia masih di harga ini teman-teman ya. Jadi dia udah mengalami kenaikan untuk BNB, kemudian akan mengalami kenaikan ke $220 lah kurang lebih untuk BNB. Ya. Jadi untuk potensi BNB kenapa segitu Mas Vicky gitu kan? Karena sekarang kan market lagi cukup bullish untuk Bitcoin dan apa namanya sentimen-sentimennya ya. Kemungkinan ya ada launchpad, ada apa namanya new listing dan sebagainya atau ada ekosistem tambahan ya di mana orang-orang mulai masuk ke kripto lagi. Nah, ini kan BNB salah satu gateway untuk mereka ya, para pemula atau mereka yang mau terjun ke ekosistem kripto, menukar uang fiat mereka gitu-gitulah. Nah, itu gerbangnya di sini. Jadi Binance tuh Binance Coin ya, BNB itu akan mengalami kenaikan potensi. Nah, itulah kelima koin yang berpotensi mengalami kenaikan di minggu ini. Kemudian ada koin-koin yang berpotensi mengalami penurunan nih di minggu ini, yaitu ada Loom ya. Di sini kita bisa lihat secara teknikalnya udah wah gila ini naiknya udah tinggi banget 700-an%. Kalau mungkin di pucuk ya mungkin 800-900-an% lah ya untuk kenaikannya. Nah, kita bisa lihat di sini secara teknikal kemungkinan dia akan mengalami pembalikan arah walaupun di sini sempat ada retest untuk pola pembalikan arah namun gagal dan kita masih wait and see di area sekarang ini di hari Senin ya apakah dia turun atau naik gitu. Kalau dia closing di atas $0,41 ya mungkin naik lagi sih karena ya kita lihat 870 itu udah di hold jadi treasury sisanya ya beredar di pasar sekitar 430 juta token ya. Nah, kalau 430 juta token dikalikan apa harga saat ini sebenarnya udah cukup murah sih untuk Loom ya. Namun hype-nya udah terlalu tinggi jadi was-was aja teman-teman. Kemudian ada BNX. BNX ini ya potensi turun lah di sini walaupun memang dia udah coba confirm untuk bullish di sini udah bullish banget ya. Ini area resistennya udah ketembus teman-teman dan tak rasa dia akan retest supportnya di area ini. Jadi teman-teman kalau emang mau suka yang volatile ya bisa jadi BNX untuk watchlist-nya ya di 0,2750 namun cukup hati-hati untuk BNX. Kemudian ada Strux ya di mana Strux ini juga cukup bagus bahkan aduh udah turun duluan ya. Jadi apa namanya pergerakan ya kemudian akan mengalami penurunan teman-teman di area retest supportnya di 0,834 kurang lebih segitu. Dengan potensi minus sekitar 27%. Nah, ini Strux ini juga secara market cap juga cukup kecil, jadi hati-hati ya, karena sangat volatile pastinya. Kemudian ada Tomo. Tomo ini ya ada potensi untuk mengalami penurunan, tinggal tunggu wait and see aja untuk breakdown-nya, apakah dia turun atau enggak ya. Namun potensi turunnya juga cukup tinggi karena dominasi Bitcoin juga mengalami kenaikan sekitar 51,2% yang harusnya ATH ya, ATH kemarin tuh 52% secara dominasi gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa ya banyak orang nge-hold Bitcoin saat ini dan altcoin tentu aja banyak yang dijual-jualin kurang lebih seperti itu. Kemudian ada bond ya, bond ini juga potensi koreksinya juga cukup dalam tak rasa karena mulai ada pelemahan di sini. Kalau emang teman-teman menjumpai bond naik ya, paling naik ke area $5,3 membentuk head and shoulder dan turun sampai di area ini sih, di area $3,640 ya. Jadi potensi penurunannya cukup dalam di sini. Jadi itulah kelima koin yang berpotensi mengalami penurunan ya di minggu ini dan mengalami
peningkatan di minggu ini, dan tentu aja teman-teman pastikan menggunakan analisa pribadi, disclaimer ya, bahwa ini analisa pribadi dan hanya sebatas untuk memberi insight aja watchlist-ku di minggu ini gitu. Apakah aku entry dan sebagainya, ya tentu aja ketika memang ada tanda-tanda konfirmasi ya. Karena analisa ini kan semisal bullish di ini gitu kan ya, tinggal tunggu wait and see, confirm candlestick-nya, dan tentu aja teman-teman ya perlu pantau secara pribadi, dan keputusan pribadi terkait dengan entry dan sell itu juga balik ke masing-masing ya. Jadi itu dari aku, dan sampai jumpa di next Sinyal Ngobras edisi selanjutnya. Goodbye guys.